Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulin Nur Adinda dari kelas 12E dan ini teman saya. Desista Sana dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis struktur ciri bahasa serta fakta opini pada tajuk rencana yang kami saksikan. Teks editorial. Apa itu yang dimaksud dengan teks editorial? Teks yang berisi pendapat atau sikap satu media massa terhadap suatu persoalan yang fenomenal, aktual, maupun kontroversial. Dan tujuan teks editorial adalah mengulas, menjelaskan, menganalisis, dan merefleksikan berita-berita penting yang menjadi perhatian khalayak pada masa tertentu. Nah, teks editorial ini biasanya terdapat pada koran, majalah, ataupun koran-koran online. Nah, sekarang kita memasuki struktur teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama adalah judul, yang kedua adalah isu penting berupa fakta atau data yang terkait permasalahan aktual yang ada di masyarakat. Yang ketiga, ulasan atau opini, yaitu tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan. Yang keempat adalah solusi atau harapan, yaitu saran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, di bawah ini merupakan penjelasan tentang struktur teks editorial secara singkat. Nah, sebuah teks editorial ini sama-sama kaitannya dengan fakta dan opini. Nah, nanti kita akan menganalisis fakta dan opini pada tajuk rencana yang kami angkat. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu adalah sebuah pernyataan sudah dihiasi kebenarannya, sementara opini itu seperti pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Sekarang kita masuk ke ciri bahasa teks editorial. Teks editorial biasanya mengandung yang pertama ada kalimat kritikan, yang kedua ada kalimat tujuan atau kalimat positif, yang ketiga ada kalimat sindiran, ada kalimat perbandingan, yang kelima ada kalimat penegasan, dan yang terakhir ada kalimat ajakan atau syarat. Mari identifikasi tajuk rencana di bawah ini, yang berjudul Pilkada di Tengah Pandemi Wajib Jurdil dan Protokol Kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu isu penting. Di bawah ini merupakan isu penting dari teks editorial yang kami angkat. Pada isu penting teks editorial ini terdapat fakta, yaitu Ketua KPU Arief Budiman mengaku bukan hal mudah melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Banyak hal baru yang harus dilakukan KPU untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang diikuti 270 daerah dapat berlangsung aman dan jurdil sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Lalu kita masuk ke struktur teks editorial yang ketiga, yaitu ulasan atau opini. Nah, di bawah ini merupakan struktur ulasan atau opini pada tajuk rencana yang kami angkat. Nah, pada struktur ini terdapat ciri bahasa teks editorial, yaitu kritikan dan sindiran. Nah, kritikannya disayangkan kebijakan pemerintah yang tidak menyiapkan dana cukup untuk pemberian masker gratis kepada masyarakat terlebih di zona merah. Padahal, penggunaan masker diyakini merupakan cara efektif untuk melawan penyebaran COVID-19. Nah, pada sindiran, yaitu yang menimbulkan masalah besar jika pemerintah dalam hal ini KPU hanya memikirkan keselamatan diri sendiri dan melupakan keselamatan pemilih. Nah, kita masuk ke struktur yang terakhir, yaitu solusi atau harapan. Nah, di bawah ini merupakan struktur solusi atau harapan pada tajuk rencana yang kami. Pada struktur yang terakhir ini, yaitu solusi atau harapan, terdapat ciri kebahasaan teks editorial, yaitu mengandung kalimat saran. Contohnya itu, oleh karenanya pemerintah harus tegas. Jika pilkada tidak bisa dihentikan lagi, maka harus dipastikan pilkada berlangsung jurdil. Nah, pada
tajuk rencana ini juga terdapat kalimat yang mengandung perbandingan yang berbunyi, buat penyelenggara pilkada dan petugas PPS atau TPS maupun Bawaslu tidak akan sulit menerapkan protokol kesehatan untuk keselamatan dirinya karena memang sudah punya anggaran besar untuk protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, pelindung wajah, baju hablar, dan lain-lain. Anggaran besar sudah disiapkan lewat APBN atau APBD, namun untuk plat khususnya memilih sepertinya terabaikan. Nah, kalimat yang seperti itu mengandung kalimat berbanding. Nah, terdapat juga kalimat kritikan, yaitu Kepala negara, dalam hal ini Presiden Jokowi, sudah sewaktunya mengambil alih kerja Satgas dari tangan BNPB yang terkesan gagal. Dan yang terakhir, ada kalimat sindiran pada tajuk rencana yang kami angkat. Isinya, kita mencatat banyak kebijakan pandemi COVID-19. Katanya, kesehatan nomor 1. Kok pilkada diprioritaskan di tengah pandemi, harusnya ditunda agar tidak menjadi klaster baru COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, semoga dapat membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.